Selamat siang Bapak dan Ibu serta anak-anakku semua. Terima kasih untuk kehadirannya di siang hari ini yang cukup panas ya. Dalam rangka sebetulnya ini adalah pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi salam dan bahagia, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan berkat kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas rutin kita tanpa mengalami hambatan dan masih bisa merasakan atau melakukan menikmati waktu-waktu senggang bersama keluarga. Jadi apa yang kenapa Bapak dan Ibu serta anak-anakku semua saya undang untuk berbicara bersama dalam kegiatan ini seperti tadi yang saya sampaikan adalah pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana salah satu tugasnya yaitu saya harus menginisiasi suatu program, di mana program itu adalah program yang mempromosikan atau menyuarakan kepemimpinan kalian, merepresentasikan kepemimpinan kalian, program yang menjadi milik kalian. Jadi di sini program ini tentu saja adalah program yang berdampak positif pada kalian. Ya. Akan saya sampaikan secara umum gambarannya tentang program kegiatan sekolah, di mana di sini program ini akan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan suatu program. Terlebih dahulu akan saya sampaikan latar belakang masalahnya. Mengapa nanti saya akan memilih program ini? Yang pertama adalah belajar dari pengalaman yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Terlebih dahulu terima kasih di sini sudah hadir lupa saya perwakilan dari kesiswaan, kemudian dari kurikulum, kemudian juga ada di sini koordinator P5 ya, dan di antara kalian adalah perwakilan dari OSIS dan EPK, tentu saja perwakilan dari kelas-kelas ya, betul? Dan juga dari Sekbid bidang ekonomi. Kenapa Sekbid bidang ekonomi? Karena nanti program ini akan lebih banyak yang mengerjakan, yang akan menjadi koordinatornya nanti adalah Sekbid bidang ekonomi. Latar belakangnya tentu saja awalnya karena saya melihat banyak sekali hasil karya dari kalian yang tidak bisa terakomodir ya. Ataupun kalau terakomodir hasil karya kalian itu hanya untuk lingkungan di dalam lingkungan sekolah kita sendiri, Negeri 3 Selawi. Nah, programnya apa? Nah, ini programnya itu adalah suatu program kokurikuler. Di mana program ini sebetulnya seplitan dari satu program yang akan digagas nanti agak besar, itu meneruskan program dari salah satu dari guru penggerak yang angkatan 4. Di mana program itu aslinya adalah kalau saya beri nama itu Lengko Semagami. Lengko itu apa? Lengko itu dari lingkar ekonomi. Jadi ini sebetulnya circle ekonomi yang berputar di SMA Negeri 3 Selawi. Dengan memanfaatkan apa? Memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita. Untuk apa? Agar mendatangkan aset, menambah aset finansial di sekolah kita. Ya. Itu lingko atau lingkar ekonomi. Atau kalau kalian pernah, Bapak dan Ibu pernah membaca atau melihat adalah circle ekonomi. Jadi intinya sebenarnya adalah reduce, reuse, dan recycle. Ya, ini di sini dari lingko itu kita menyebut satu program yaitu karyaku untuk sekolah. Sementara saya beri nama seperti ini, tetapi seperti tadi yang disampaikan, ini adalah program milik kalian pada akhirnya nanti. Barangkali nanti sepanjang perjalanan namanya akan berubah. Itu saya kembalikan nanti ke SIS MPK dan Sekbid bidang ekonomi. Di sini karya untuk sekolah itu program kokurikuler sekolah yang mengakomodir hasil belajar semua murid dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di sekolah dalam bentuk marketing. Sasarannya itu adalah seluruh
Selawi dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, dan program itu mengakomodir seluruh karakteristik yang ada. Karakteristiknya itu apa? Di situ ya. Jadi dengan program itu nanti akan lingkungan itu akan menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Dan yang kedua itu lingkungannya nanti akan mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial. Nah, yang ketiga itu akan melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik dan non akademik. Kenapa akademik dan non akademik? Karena program ini nanti akan mengarah ke entrepreneurship. Kemudian yang keempat adalah lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima itu nanti akan membuka wawasan kalian sebagai murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi dan manfaat kebaikan melalui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Dan yang keenam, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Nah, ini karakteristik yang terakhir, inilah yang menjadi prakarsa perubahan ya, yaitu lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah himpitan, kesempitan dan kesulitan. Ini tadi seperti yang saya sampaikan karakteristik lingkungan yang ke-7 membangun lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Tadi entrepreneurship tadi ya. Berarti di sini intinya kita nanti akan mengakomodir apa? Lebih banyak mungkin mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ya. Tapi seperti tadi disampaikan, ini tidak hanya mengakomodir itu, nanti kedepannya akan mengakomodir semua hasil belajar. Yang berikutnya, deskripsi tentang program karyaku untuk sekolahku. Apa itu program karyaku untuk sekolahku? Sudah sampaikan, ini adalah program kokurikuler di bidang kewirausahaan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan terhadap lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan dengan menciptakan lingkungan yang inovatif dalam berwirausaha untuk mendorong kemandirian siswa. Kemudian program karyaku untuk sekolahku itu adalah suatu program yang mengakomodir hasil belajar semua murid dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di sekolah dalam bentuk marketing. Bagaimana program karyaku untuk sekolahku dijalankan? Perencanaan awal program karyaku untuk sekolahku ini akan dilakukan 2 kali per semester. Jadi di tengah semester dan di akhir semester. Di tengah semester itu mungkin sebagai kayak minimarket ya, market kecil lah, pasar kecil. Tapi market yang besar nanti adalah di akhir semester, di mana di akhir semester itu tentu saja akan mengakomodir hasil dari P5 yang kalian kerjakan ya. Makanya di sini ada koordinator P5. Ya, kegiatan kita nanti akan sinkron dengan P5 juga. Jadi selain marketing dan P5 juga hasil belajar yang lainnya. Ya. Karena terjadwal ini harapannya nanti semua kelas akan berkontribusi, harapannya juga kontribusi dari semua mata pelajaran. Nah, nanti masing-masing kelas akan menyerahkan hasil karya dari proses pembelajaran untuk dipasarkan di marketing. Nah, mengapa program karya untuk sekolahku? Ini tentu saja tujuannya adalah tadi menumbuhkan atau mengembangkan lingkungan yang menumbuhkan daya lenting. Jadi siswa itu akan terus bangkit di tengah kesulitan karena diberi kesempatan untuk bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta berkebinekaan global agar bisa menciptakan inovasi dalam kewirausahaan. Kemudian juga lewat interaksi marketing dari awal perencanaan sampai nanti
pelaksanaannya itu kalian akan belajar untuk meningkatkan keterampilan berwira swasta. Nah, kenapa ini merupakan program kepemimpinan murid? Karena dalam program inilah nanti kalian dan juga pengurus kelas juga servis ekonomi. Jadi silakan nanti kalian mengeluarkan suara, juga nanti kalian memberikan pilihan kalian juga ada rasa kepemilikan. Kemudian nanti kalian juga bisa memberikan pendapat tentang marketing yang mereka inginkan, yang kalian inginkan ya. Juga kategori karya yang akan dikerjakan. Untuk pilihannya, itu kalian akan diberi kesempatan memilih model pengaturan span masing-masing, kemudian kebebasan untuk membuat karya yang akan dimarketingkan sesuai tentu saja dengan bakat dan minat kalian masing-masing, potensi diri kalian. Kemudian kalian juga diberi kebebasan untuk menentukan nilai jual karya serta menentukan persentase keuntungannya. Nah, kepemilikannya ada di mana? Kepemilikannya itu kalian nanti dapat memajang hasil karya kalian serta memasarkannya tentu saja ya secara penuh tanggung jawab di stand marketing yang nanti mungkin akan kalian tentukan seperti apa. Kemudian kalian bisa berpartisipasi aktif dalam mengambil peran dalam proses belajar, terutama dalam berwirausaha. Nah, kemudian juga di sini kalian bisa dalam program ini menemukan potensi diri lewat karya yang dipasarkan. Begitu gambaran singkat tentang program karyaku untuk sekolahku. Kembali saya sampaikan bahwa program ini adalah program yang menginisiasi kepemimpinan murid. Jadi kalianlah pemilik program ini. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan program karyaku dan sekolahku. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku semua, berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan sekilas tentang program karyaku, menurut anak-anak dan Bapak Ibu semua yang ada di sini, apakah program ini bisa dijalankan? Dari OSIS? Bisa? OSIS bisa menjalankan program ini? Kemudian Bapak Ibu guru, kalau kira-kira kita berikan kepercayaan kepada anak-anak untuk dari proses dari tahap merencanakan sampai pelaksanaan sampai akhir semua kita serahkan ke anak, karena selama ini program itu kan Bapak Ibu guru semua ya. Kalian tahunya ya, oh sudah jadi program. Nah, kalau ini kita serahkan ke anak-anak, kira-kira bisakah kita memberi kepercayaan kita anak-anak untuk memimpin program ini? Seharusnya bisa. Seharusnya dan memang harus karena satunya kalian untuk bisa ya menjadi pemimpin pembelajaran kalian. Mungkin ada masukan dari Pak Henry. Ya, kalau kita melihat potensi anak-anak dengan misalnya yang sudah dilakukan kemarin ya, kita akan tahu mereka sudah bisa membuat semacam rencana program, kemudian juga bisa mengeksekusi programnya, kemudian juga bisa untuk menyampaikan hasil programnya dan sebagainya yang sudah seperti itu. Walaupun mungkin banyak hal yang perlu diperbaiki atau dikritisi. Ya, terutama yang tadi kan supaya mampu untuk meningkatkan kewirausahaan. Kelemahan ya kalau itu berarti kan akan yang ini ya. Terutama gini, anak-anak ada hal yang mungkin perlu untuk diperbaiki, yaitu pada perhitungannya. Jadi kalau kita membuat program misalnya, ya ingin buat suatu produk, itu seharusnya memang di dalam rencana itu sudah disusun tentang ya, bahan apa saja, nanti dinilai masing-masing bahan itu harganya berapa, kemudian proses untuk mengubah dari bahan menjadi bahan jadi, ini biaya-biaya yang harus dikeluarkan itu apa saja dan berapa, sehingga nantinya ketika sudah berhasil produk, maka akan bisa ditentukan atau bisa dihitung tentang harga pokoknya itu berapa sih, atau harga produksinya itu biaya produksinya itu berapa sih? Ya, bukan hanya kadang-kadang orang dengan lihat modal itu kan bahan, padahal itu kan juga tenaga, dijelaskan dari itu.
Bahkan itu misalnya kemasan saja, pada kemasan itu biasanya harganya lebih mahal dibandingkan dengan kemasan kita kalian bisa memanfaatkan MOU yang kemarin ya. Kalian tahu MOU tentang pemasaran produk ya. Ya, kalau misalnya nanti anak-anak di dalam buat rencana itu sudah mencakup itu semuanya, maka ya yakin bisa banget dengan anak potensial. Karena anak kita itu anak yang potensial, apalagi didukung oleh sarana prasarana yang ada ya. Kita punya bengkel, walaupun bukan namanya bengkel ya, tapi ya kalau dijadikan bengkel juga atau kerja itu kan banyak gitu ya. Dan di mana saja tergantung nanti produk yang akan yang diinginkan itu apa, program yang diinginkan itu apa. Kalau kewirausahaan nanti bentuknya saya terusan baru mungkin jujur atau tidak. Itu di sini punya lahan yang sangat luas, sudah 33,7 hektar atau 37.000 meter persegi. Ini kalau potensi yang seperti ini dilaksanakan untuk walaupun mungkin ya kayak perikanan atau apa yang dulu juga pernah, cuma yang memang tinggal dari mana. Nanti kewirausahaan ada. Jadi untuk sementara mungkin yang berhubungan dengan kayak tarif kuliner apa, ini program yang ada ya, kenapa ya bisa peternakan. Sekarang itu peternakan itu yang tidak punya efek itu banyak kan. Budidaya ya. Iya, budidaya itu banyak. Yang mau menetap ya kalau kami itu budidaya ya kayak yang kecil-kecilan ya kayak budidaya belut, budidaya apa luar biasa sekali. Kita punya sarana punya lahan yang cukup banget. Ini jadi saya yakin kalau misalnya anak-anak ditunjukkan potensi dirinya dan juga potensi sekolah, insya Allah anak mampu untuk membuat program dan yakin bisa berjalan ya. Kalau mau ya. Jadi ini semua tergantung sama kalian. Kalian aktornya. Jadi bapak ibu guru nanti hanya akan mendampingi kalian dan fasilitasi apa yang kalian perlukan dan kemudian juga menyiapkan kebijakannya tentu saja ya. Dan tidak usah khawatir pasti akan kami akomodir. Mungkin ada masukan lagi dari bapak ibu sudah ke dari masukan atau idenya tentang marketing itu kan biasa mungkin bagi masyarakat yang juga adalah marketing yang dimaksudkan hasilnya adalah marketing yang berbeda karena barang-barangnya adalah hasil dari karya kalian ya. Ya dan tambahan lagi kita kita anak semuanya itu kalau misalnya buat suatu program dan itu memang sudah diuji coba sudah diapa oleh guru atau apa dan memberikan penilaian yang bagus. Ya saya kira perlu dipublish karena ya kita sehebat apapun kita punya hasil karya ketika tidak dipublish itu maka nggak ada orang yang tahu bahwa kita itu hebat. Salah satu apresiasi ya. Iya. Sama seperti sepintar apapun orang kalau nggak pernah menyampaikan ide-idenya maka tetap dia tidak dianggap apa karena tidak bisa memberikan dampak kepada orang lain. Paling tidak memberitahukan kepada orang lain. Itu penting, apalagi nanti entrepreneur atau kewirausahaan itu yang penting adalah justru pada ya. Kalau yang penting pada masyarakat. Saya punya misalnya, saya untuk memproduksi sesuatu itu gampang banget. Akan tetapi untuk pemasaran itu ada saya salah bagi sangat susah. Ya, pemasaran itu kan dimulai dari ya kita mempublish atau membuka melalui apa saja baru nanti orang tahu, orang mengenal. Setelah orang mengenal pasti pengen tahu lebih lanjut, apalagi dengan narasi-narasi yang bagus. Maka itu akan menarik dan itu mungkin nanti menjadikan anak-anak nanti itu akan menjadi punya kekuatan yang tadi apa ya? Daya lenting kan berbeda kan ada yang kuat, ada yang paham dan sebagainya. Kalau tujuan daripada pendidikan itu kan menjadikan orang itu dewasa mampu menghadapi tantangan kehidupan. Nah itu kalau itu bisa bagus. Iya, itu jadi nanti kalau kamu bisa punya program dan sudah punya produk itu jangan malu-malu untuk memberitahukan kepada orang. Dan mungkin itu adalah salah satu dari bagaimana kita itu
ya dikenalkan yang Ya, penting ya. ya. Relasi itu penting banget. Seperti tagline sekolah kita, berkata dengan karya, jadi karya kalian sekolah. Terima kasih masukan dari Pak Ais, semoga semakin menambah wawasan. Nanti bagaimana kalian akan kalau tadi kan kita sudah sepakat ya program ini bisa berjalan ya, sepakat ya bisa dijalankan ya. Nah, mudah-mudahan semakin menambah nanti kalian pada saat merencanakan sampai dengan eksekusi sampai dengan nanti mengevaluasi program ini bisa berjalan, apakah bisa diteruskan atau tidak, kan begitu ya. Apakah program ini bisa dianggap sukses, kalau misalnya belum harus bagaimana, kan begitu ya, kita evaluasi nanti. Nah, mungkin ada masukan dari Ibu dari Pak ini dari koordinator K5. Jadi kita tidak akan overlapping dengan K5. Kenapa? Karena ini salah satunya untuk mengakomodir K5 juga mengakomodir selain itu, pokoknya apa saja yang ada aset lingkungan, aset di sekolah kita yang bisa kita manfaatkan. Tentu saja karena itu dimanfaatkan pasti akan menambah finansial untuk sekolah kita, untuk kegiatan kalian. Jadi nanti akan kembalikan ke kalian, dari kalian untuk kalian kepada kami. Kami hanya mengapresiasi tadi yang kalian seleksi. Mungkin ada tambahan? Karena ini kan mau dipublish di gambaran saya, karena materi kan kita sudah materi dari satu hari itu di situ kita sampai produk-produk kita, dan kita bukan cuma di gambar tapi di masyarakat luar ya. Berarti sebelum hari kita pelaksanaan itu kita butuh yang namanya betul-betul pengenalan ke masyarakat. Kita bisa manfaatkan media sosial ya, sistemnya ada IG, punya Promosi macam-macam lah. Jadi kita harus gencar promosi dulu biar masyarakat tahu hari itu kita punya target deh. Jadi gencar-gencaran info keluar itu mungkin bisa melalui kelas ya, kelas dulu, setelah kelas di OSIS, setelah OSIS di media sosial, tapi biar bisa buat status nanti status itu juga. Jadi orang tua kalau juga tahu, minimal masyarakat di sini orang tua dan khalayak umum tahu kita mau ada berpikir seperti itu. Dan setelah kita promo habis-habisan tadi, tunjukkan produk itu betul-betul memuaskan ya. Jadi mereka puas, harganya cocok, barangnya produk yang bagus. Insya Allah kalau sudah sampai tahapan seperti itu, kayaknya kalau kita mau mengamal menjadi usahawan itu adalah pijakan yang insya Allah tidak akan sia-sia ya. Ini awal saat kita membangun untuk bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita. Kalau dari sini juga masyarakat jangan sampai nanti dibuat kecewa. Kita lalu dengan promonya dan rencana kalau ada istilahnya ya aplikasi promosi ya. Sampai ketika mereka datang ke sini, dari tampilannya apa segala macam, keramaannya kalian yang mereka para tamu, servis yang memuaskan, layanan yang memuaskan pada mereka. Yang saya perlu diperhatikan, kelihatan hal kecil ke jual produk, tapi kalau yang nawarin aja nggak menarik gitu ya. Kayaknya kita nggak jadi beli, bisa jadi giring gitu. Ya, satu masukan yang cukup bagus. Mungkin kalian bisa menangkap ada satu lagi peluang dari masukan dari Mary tadi. Ada satu peluang lagi dari adat yaitu dari masukan Mary. Selain promosi, Service. ada lagi. Ada satu peluang lagi dari marketing. Apa nih? Marketingnya kita itu pasar fisik ya. Dari yang disampaikan Bu Neni, kira-kira bisa tidak kalian pemasarannya tidak fisik. Jadi dari sekalian kalian promosi juga lewat media sosial dan pas-pas itu kalian menawarkan juga. Nah, juga bisa delivery, ya kan? Bisa di PO kan juga, ya enggak? Tetapi idenya adalah pada diri marketing. Itu kan satu peluang yang bisa kalian tangkap itu. Jadi kalian tidak hanya berjualan fisik saja. Ini hanya ide masukan-masukan dari Bapak Ibu guru ya. Jadi nanti eksekutornya dari awal pelaksanaan perencanaan dan akhir adalah kalian yang akan menentukan. Kira-kira bagaimana pandangan kalian? Ada yang mau ditanyakan atau mungkin kalian ada ide? Ayo, ada ide?
karya seperti apa sih yang akan diperlihatkan kayak gitu, atau seperti apa sih kegiatan seperti apa yang menarik minat tadi kan, kita harus inovasi kan, inovatif itu yang memancing kreativitas dari kalian ya. Jadi nanti silakan kalian koordinasikan lagi, kemudian sebagai langkah berikutnya mungkin kalian bisa menyusun proposal yang nanti bisa kami sampaikan ke kepala sekolah, kemudian juga ke bapak ibu guru nanti sebagai pendamping dari program kegiatan kalian tidak bisa berjalan dengan lebih lancar. Sampai di sini barangkali ada yang mau disampaikan? Ada? Ada? Oke, dari bapak ibu guru barangkali ada dari kami. Dan tambahan cukup. Baik, terima kasih banyak untuk pertemuan pada kesempatan kali ini, karena ini adalah pertemuan awal dari pelaksanaan program yang kemungkinan besar programnya baru bisa kita laksanakan di tahun ajaran baru. Jadi kalian masih punya waktu yang lumayan panjang untuk mulai merencanakan. Mudah-mudahan semuanya lancar, dengan penuh keyakinan kalian akan menjadi anak-anak yang semakin mandiri. Ya. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, juga anak-anakku semua untuk kehadirannya. OSIS, saya tunggu urun-urunnya dari kelas-kelas yang lain, juga hasil dari surveinya. Terima kasih banyak, sampai ketemu nanti pada saat yang kita selanjutnya. Selamat siang. Tapi itu nanti bisa bervariasi di kelas masing-masing ya, mau itu individu, kelompok atau per kelas, itu yang penting atas nama kelasnya. Media belanja kayak belanja online sih melalui apa untuk penjualannya? Offline apa online? Mungkin dari luar semacam juga. Nah, mungkin nanti lebih difokuskan terhadap marketingnya kalian. Jadi kayak cara kalian menjual program tersebut biar dilirik sama masyarakat luar. Gimana caranya biar orang-orang yang di luar tuh tahu bahwa kita tuh bakalan ngadain suatu event market day gitu loh. Jadi kayak biar pengunjungnya ya gak cuma yang sekitar-sekitarnya aja gitu. Ya terus nanti mungkin kalian juga bisa bikin video promosi seperti yang di TikTok gitu, atau ya semacam itu lah. Terus kalau menurut saya barang ini juga kalau bisa yang maksudnya yang memiliki daya guna tinggi gitu loh, kayak misalkan jangan yang bikin cuma buat bagusnya tapi ternyata harganya mahal, akhirnya kan kayak kurang penariknya gitu kan, kurang peminatnya gitu. Kalau dalam terus mungkin bisa juga buat kan nanti setiap kelas berpartisipasi, nanti biar lebih mudahnya dan kayak semua barang itu ada, mending dibagi aja. Misalkan kayak kelas 10.1 sampai 10.3 itu nanti bikin barang ini, terus nanti habis itu buat 10 sekian sampai 10 sekian nanti bikinnya yang temanya ini gitu. Paham nggak maksud saya ngomong? Yang jelasnya agak susah sih ya, intinya kayak gitu. Terus nanti kita kayak kelas MIPA 1 sama MIPA 5 nanti bikin makanan atau gimana pun gitu. Intinya kayak gitu, persubjudnya biar nantinya tuh ada semua gitu. Jadi kalian bikin list kayak kira-kira apa sih yang mau dijual, terus nanti pembagian kelas. Jangan
Soalnya kalau kayak gitu nanti biasanya ada yang kayak bikin ini nanti bikin ini semua di sini nggak ada produk lain dan nggak ada yang menarik gitu. Itu sih kalau saran dari saya. Yang akan kalian produksi nanti itu benar-benar laku. Iya. Beli gitu. Jadi kalau kayak meninjau dari hasil kelima kemarin ya, itu menghasilkan produknya bagus-bagus, cuma harganya yang sekiranya tuh nggak sesuai sama Anton belajar. ya sesuai sama produk itu. Jadi harga yang ditawarkan itu enggak